Hari ini saudara kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari 1 Korintus 13. Masih di ayat ke-7, bagian C, kasih mengharapkan segala sesuatu. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat ke-7, 1, 2, 3. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia di situ adalah kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang percaya segala sesuatu. Hari ini kita fokus pada C, kasih mengharapkan segala sesuatu. Saya baca cerita suatu hari di pintu rumah Ibu Suminem, diketuk. Dan waktu dia buka, dia lihat seorang anak muda yang keren, pakai dasi, langsung terobos masuk ke rumahnya dan menjatuhkan debu dan sampah di karpet di ruang tamunya. Ibu itu kaget sekali. Sebelum Ibu Suminem marah-marah, anak muda itu mengatakan, "Bu, jangan marah dulu, saya ingin kenalkan diri saya. Nama saya Ucok, saya kerja di perusahaan Super Clean, dan hari ini mau menawarkan vacuum cleaner, penyedot debu dan sampah. Saya janji, dalam 10 menit, sampah dan debu ini akan bersih total. Kalau tidak, aku akan makan sampahnya dan jilat debunya." Ibu itu mengatakan, "Ya wes, mulai jilat sekarang. Dan mulai makan sampah itu." "Loh, kenapa?" "Sejak tadi pagi PLN mati. Gak ada listrik. Dan katanya besok pagi baru nyala." Bayangkan kalau saudara di tempat si anak muda itu. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana reaksimu? Apa yang akan kau katakan? Bingung, stres, ingin melarikan diri? Ya. Pasti saudara mengharapkan sesuatu yang luar biasa bisa terjadi, bukan? Pernah alami seperti itu? Ketika jalan buntu, ketika tidak tahu harus mengapa, ya, ingin lari, gak tahu lari kemana, ingin pergi, gak tahu pergi kemana, ya. Ingin minta tolong, gak tahu teriak sama siapa. Dalam hati pasti pengen kalau ada seseorang yang datang menolong aku. Tiba-tiba muncul seorang bapak juga pakai necis, rapi, jasi. Dia bilang sama anak muda itu, "Ucok, di mobilku ada generator. Silakan segera ambil dan bantu ibu ini bersihkan karpetnya." Wow. Apa yang saudara rasakan kalau saudara pas jalan buntu, pas bingung, pas gak tahu mau ngapain, gak ada harapan, tiba-tiba ada tawaran yang menyelesaikan masalah saudara. Pasti lega, ya, pasti plong. Pasti ada rasa damai di situ. Dan segala yang tadi mengganggu di pikiran, di hati, rasanya hilang lenyap dalam sekejap. Ternyata bapak itu adalah manajernya. Luar biasa, ya. Saudaraku yang kekasih, ketika manusia tidak punya harapan, cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Cenderung bisa menyakiti orang lain, menyakiti diri, bahkan ada bisikan dari si jahat untuk mati saja. Ya. Mungkin tadi sebelumnya dia bilang, "Mati aku." Seolah-olah iblis sudah tahu manusia ketika jalan buntu tak punya harapan, solusi yang terbaik bagi manusia tersebut adalah kematian. Masih ingat mantan wakil gubernur Virginia?
16 April yang lalu, baru 2 minggu lebih yang lalu, Justin Fairfax, usia 47 tahun, ya, mantan wakil gubernur Virginia, menembak istrinya beberapa kali di basement rumahnya. Dan kemudian dia menembak dirinya sendiri. Gara-gara keduanya bertengkar hebat soal perceraian. Mantan wakil gubernur itu merasa tidak ada harapan bagi keluarganya, tidak ada masa depan. Padahal dua anak remajanya ada di rumah itu. Dan anaknya lah yang call 911. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat tragis. Hari ini kita bisa melihat banyak orang di luar sana yang tidak punya harapan seperti itu. Mengambil jalan pintas. Ya. Mengambil jalan singkat, nekat. Menurut statistik di Amerika mencatat bahwa sejak tahun 2020, sejak COVID hingga kini, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, singkatan di Indonesia, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, telah memakan korban mati sebanyak 11.000 manusia. Mengerikan. Saya tidak tahu ketika saudara putus harapan, putus asa, kecewa, apa yang saudara lakukan? Langkah apa? Minum alkohol tiap hari, perjudian, pelacuran, pornografi, dan berbagai macam kompensasi pelarian perbuatan-perbuatan yang amoral atau melawan firman Tuhan. Atau ada orang yang malah mengambil jalan bunuh diri. Jalan yang sangat amat keliru. Ketika iblis dan dunia menawarkan hal negatif dan solusi bunuh diri, ingat, itu jalan keliru. Itu salah besar. Alkitab hari ini menawarkan jalan kasih. Kasih yang ilahi, kasih yang sorgawi, agape, kasih yang mengharapkan segala sesuatu, kasih di dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh bagaimana Tuhan membuka jalan yang ajaib di tengah-tengah jalan buntu, mulai dari perjanjian lama misalnya zaman Nuh. Bayangkan ketika manusia pada zaman Nuh melawan firman Tuhan, Tuhan memperingatkan itu. Lewat nabinya, lewat firmannya, gak ada yang dengar. Sehingga Tuhan harus menjatuhkan keadilannya. Hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan di dalam bahtera. Saya gak bayangkan Nuh dan keluarganya ketika ada di dalam bahtera itu 40 hari, 40 malam hujan. Itu sudah cukup lama. Ya. Terus setelah banjir bah besar itu, mereka masih berkeliling-keliling gak tahu kemana, bertahan di dalamnya. Pasti bosan. Ya. Tiap hari makanannya itu-itu saja. Kalau waktu itu ada sayur asem, tiap hari sayur asem, bosan. Lihat wajah yang sama terus, asem juga. Melihat binatang yang sama, belum baunya, belum kotorannya. Wow, gak enak. Gak enak. Dia terus berpikir kapan ini berhenti, kapan ini surut air bahnya. Tiba-tiba, puk, bahtera berhenti. Nuh mengirimkan seekor burung gagak. Burung itu tidak kembali. Artinya apa? Dia dapat makanan mayat di situ. Lalu dia kirimkan burung merpati kembali dengan membawa daun zaitun. Harapan terbetik. Hingga akhirnya banjir reda. Mereka bisa keluar dari perahu itu. Dan Tuhan memberikan sebuah simbol cinta kasih. Simbol harapan, yaitu pelangi yang indah. Ketika melihat pelangi hari ini saudara ingat, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Itu janji cinta kasih Tuhan yang maha besar.
Permisi tanya, apakah hari ini saudara dalam masa putus harapan? Jangan ambil langkah negatif, tapi tetap berharap. Masalah apapun, finansial, status, teman hidup, relasi, ya, dan lain-lain. Ya. Allah mengasihi saudara di dalam Yesus Kristus yang maha baik dan maha kasih itu. Kasih mengharapkan segala sesuatu artinya segala tempat, segala perkara, segala waktu, segala situasi dan segala kondisi. Janji Tuhan itu bisa dipegang, pegang janji Tuhan. Contoh perjanjian lama lainnya misalnya Yosua, ketika dia baru menggantikan Musa ingin memimpin sekitar 2 juta Israel masuk ke tanah Kanaan. Oh, stres berat. Menghadapi musuh dari luar, menghadapi musuh dari dalam. Dia gentar, dia takut. Sehingga Tuhan harus ulang 3 kali janjinya. Jangan gentar, jangan takut. Aku menyertaimu. Di ayat ketiga pasal 1 Tuhan bilang, tempat yang kamu injak Joshua, aku akan berikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan dia pegang janji Tuhan itu. Dan dia berhasil. Musuh pertama yang paling besar yang ditaklukkan adalah Jericho, benteng yang kokoh dan besar. Saya jadi ingat janji ini, Yosua 1 ayat 3, janji ini dipakai oleh Dr. Andrew G, seorang pendeta dari China. Tahun 50-an bersama dengan John Sung, mereka berdua ke Indonesia, KKR di mana-mana. Seluruh Sumatera dijalani, seluruh Jawa dijalani. Banyak orang Chinese yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya terima Tuhan. Banyak yang bertobat. Lalu dia kembali ke China mereka berdua. Waktu di China itulah Dr. Andrew G mendapat visi dari Tuhan. Balik ke Indonesia, buka STT di sana. Buka sekolah teologi, train anak-anak muda untuk menjadi hambaku. Dr. Andrew G balik lagi ke Indonesia tahun 1952 di Bandung. Dia mulai Madrasah Alkitab Asia Tenggara. 52. Ada seorang anak muda bernama Peter Wongso. Peter Wongso ini adalah mantan rektor saat lebih 25 tahun, rektor saya. Dia yang bersaksi cerita ini. Dia katakan dia tinggal di Medan, anak muda, kerja sama pamannya, bisnis lancar, bagus, tapi waktu KKR Dr. Andrew G itu dia mempersembahkan diri. Dia rela tinggalkan seluruh usahanya, dia mau sekolah Alkitab. Dia berangkat dengan 2 koper menuju Bandung dengan kapal. Setelah semingguan tiba, dia ke Bandung, dia lihat, rumahnya Dr. Andrew G gedung besar. Dia kaget. Kalau rumahnya rektor aja sebesar ini, pasti STT-nya lebih gede. Sekolah Alkitab lebih besar dari ini. Dia ketok pintu, Dr. Andrew G buka. Lalu dia katakan, pendeta Andrew G, ya. Boleh nggak saya tanya? STT kita ada di mana? Sekolah Alkitabnya di mana? Dr. Andrew G bilang, masih dalam doa. Nggak ada. Sudah ada berapa mahasiswa? Kamulah yang pertama. Jadi basically gak ada. Sudah ada berapa dosen? Masih dalam doa. Pak Peter Wongso, pendeta Peter Wongso sekarang masih hidup di Australia. Dia bawa 2 kopernya, dia pengen pulang. Dr. Andrew G bilang jangan pulang, sekarang kita doa. Berlutut berdoa. Saya doa, kalau saya amin, kamu sambung. Begitu kamu amin, saya sambung mereka. Terus doa bergiliran. Di dalam doa itulah Dr. Peter Wongso mendengar Dr. Andrew G mengutip Yosua 1 ayat 3. Ya Tuhan, seperti kamu janji kepada Yosua, di mana tempat yang diinjak oleh kakinya menjadi miliknya, kami minta janji itu digenapkan kepada kami. Kami akan mulai STT, tempat kaki kami injak, berikan kepada kami. Pak Wongso kaget dengar
Pak Ji berdoa seperti itu. Tapi besok paginya mereka mulai cari tempat. Dan hari itu juga Tuhan memberikan sebuah tempat untuk memulai Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Tahun 52 itu juga STT atau Madrasah Sekolah Alkitab itu dimulai dengan 3 mahasiswa dan 6 dosen. Tuhan Maha Besar dan luar biasa. Amin. Ini janji. Janji Tuhan di perjanjian lama masih berlaku hari ini, saudara. Juga janji Tuhan di perjanjian baru kita bisa melihat, misalnya contohnya wanita yang ketahuan berzina. Mereka seret keluar dan ingin merajamnya dengan batu, sebab itu hukumnya. Dan Yesus hadir di situ. Dia bilang, siapa yang tidak berdosa, lempar dulu batu pertama. Akhirnya semua orang meninggalkan wanita itu. Yesus bertanya, di mana mereka? Apakah masih menghakimimu dan ingin menghukummu? Wanita itu bilang, enggak ada, sudah pergi. Yesus bilang, aku juga tidak menghukummu, tidak menghakimimu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, janji Tuhan itu ribuan. Dan klimaksnya adalah hadirnya Yesus Kristus, Juru Selamat, Mesias, yang disediakan bagi kita. Melalui Yesus Kristus kita melihat kasih yang ilahi, kasih yang konkret, kasih yang rela menyerahkan nyawanya. Buat saudara, buat saya, buat siapa saja yang mau beriman dan percaya kepadanya, pasti diselamatkan. Pasti mendapatkan pengharapan yang baru dalam perjalanan di bumi ini. Contoh lain misalnya Marta ketika saudaranya Lazarus mati. Sudah dilaporkan kepada Yesus, tapi 4 hari kemudian Yesus baru datang. Oh, Marta bilang, Tuhan andaikan hari itu kamu ada Tuhan, kamu terlambat. Kenapakah hari itu datang? Yesus tersenyum. Saudaraku, bagi Tuhan gak ada istilah terlambat. Gak ada istilah lebih cepat, dia selalu tepat. Apa? Dia selalu tepat. 1, 2, 3. Dia selalu tepat. Lalu Yesus menjawabnya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Walaupun dia sudah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Marta, percayakah kau akan hal ini? Marta bilang, ya Tuhan, aku percaya. Tapi nanti, waktu kebangkitan orang mati di hari kiamat, Yesus bilang, no, sekarang. Yesus memberikan penghiburan, harapan, ketika masih di dunia ini, saudaraku. Barang siapa yang menerima Kristus menjadi juru selamatnya, pasti masuk surga nanti. Harapan yang termulia, tapi dalam perjalanan di bumi ini, juga menerima harapan sesuai dengan janji Kristus. Amin. Itu sebabnya akhirnya mereka ke kuburan dan Yesus panggil, Lazarus keluarlah. Ya, kita puji Tuhan, Yesus gak bilang, hei orang mati keluarlah, keluar semua saudara. Karena kuasanya luar biasa. Dipanggil Lazarus keluarlah. Hari itu juga terjadi mujizat. Harapan menjadi kenyataan. Harapan menjadi kenyataan. Saudaraku, apakah saudara sedang bingung, stres, jalan buntu, kehilangan harapan? Datang kepada Yesus. Dia kasih yang ilahi itu. Dia kasih yang sempurna itu. Kasihnya tidak berubah selama-lamanya. Kasihnya memberikan pengharapan. Segala waktu, segala tempat, segala situasi, segala kondisi. Minta Tuhan Yesus masuk ke dalam seluruh aspek hidupmu dan bekerja. Saya punya teman di Jakarta, sepasang suami istri, teman lama. Suami istri ribut, konflik cukup besar. Gak terselesaikan.
Ketika ngobrol, baik suami dan istri yang terpisah ngobrolnya mengatakan, kayaknya gak ada jalan lain, harus bercerai. Saya bilang, kenapa berpikir begitu? Bukankah di dalam Yesus selalu ada jalan? Singkat cerita, saya konseling berapa kali, ngobrol dengan mereka. Dan akhirnya saya menawarkan, sama-sama memeriksa diri daripada sama-sama menyalahkan satu dengan yang lain. Sama-sama rendah hati, tidak ada yang sempurna. Gak ada manusia yang sempurna, masing-masing ada kesalahannya. Dan saya tantang mereka mengaku dosa dan memperbaiki diri. Sama seperti kata Yesus, jangan berdosa lagi. Puji Tuhan, singkat cerita akhirnya mereka dipulihkan. Sampai hari ini tidak jadi cerai dan masih hidup sukacita dan bahagia. Itu sebabnya ayat pembimbing kita tadi indah sekali, Ibrani 13 ya, ayat 5b. Yesus berjanji, aku sekali-kali, bukan sekali-sekali, jangan salah baca. Kalau sekali-sekali yes and no, tapi kalau sekali-kali itu never, tidak pernah akan membiarkan engkau, tidak pernah akan meninggalkan engkau. Itu fondasi. Fondasi pengharapan di bumi ini adalah Yesus Kristus yang memberi keselamatan yang pasti, sekaligus memberi jalan keluar ketika saudara nampaknya tidak ada jalan. Orang Kristen yang asli tidak pernah berhenti beriman dan berharap pada Tuhan. Orang Kristen yang asli tidak pernah berhenti beriman dan berharap pada Tuhan. Bisa hafal? 1, 2, 3. Orang Kristen yang asli tidak pernah berhenti beriman dan berharap. Jangan pernah tergoda dengan ajaran dunia, ya, ajakan iblis untuk kemudian putus asa. Tak pernah. Saya punya seorang teman tinggal di wilayah selatan. Dia kena kanker limfoma. Dia bersaksi, sudah 2 kali paket kimo, sudah 1 kali transplant darah dari kakaknya, tapi ternyata belum sembuh. Dia harus kimo lagi dan harus transplant lagi. Bayangkan kalau saudara mengalami seperti itu, bagaimana? Bisa putus asa, bisa kecewa, bisa putus harapan. Tapi waktu dia bersaksi, dia tersenyum, dia kuat. Dia katakan, aku tetap ada sukacita, aku tetap ada damai. Aku yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu sebabnya kalau Tuhan sebelum panggil aku, saya mau pulang dulu ke Indonesia. Sebab keluargaku belum percaya kepada Tuhan. Bayangkan tekadnya. Kembali ke Indonesia, nginjili seluruh keluarganya, puji Tuhan, Tuhan pakai dia dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, mengabarkan Injil, seluruh keluarganya dimenangkan kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa, ini ajaib. Di tengah-tengah kesakitan, kesusahan, justru dia makin semangat melayani Tuhan dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Sebab itu, saudaraku, jangan cepat menyerah, jangan cepat mengeluh, jangan cepat sedih, tapi terus bertahan, berharap pada Tuhan yang maha baik dan maha kasih. Yesus Kristus adalah solusi yang terbaik untuk semua masalah. Bukan ajakan dunia, bukan ajakan si jahat. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius 11:28, ya, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Berapa berat pun bebanmu. Yesus mengatakan, mari kepadaku. Aku memberikan kelegaan bagimu, kedamaian, sukacita, kekuatan. Untuk terus bisa berjalan normal di muka bumi ini. Untuk bisa terus hidup normal, bahkan melebihi normal, berbuah bagi kerajaan Tuhan. Saya pernah cerita tentang seorang anak kelas 5 SD, namanya Doni.
Waktu jam terakhir di kelas itu adalah kelas prakarya. Masing-masing murid harus membuat karyanya secara kreatif. Doni sibuk bekerja. Lalu tiba-tiba dia merasa kebelet ingin kencing. Dia lihat jam 5 menit lagi bel. Dia pikir aku tahan sebentar. Biar selesaikan proyek ini dulu. Tapi waktu dia tahan itulah, tiba-tiba dia rasakan, kenapa pahaku panas-panas ya? Tidak terasa karena seriusnya dia ngompol. Lalu dia tunduk kepala dan dia berdoa, ya Tuhan, aku lagi emergency, gawat darurat. Tolong aku. 5 menit lagi akan terjadi tragedi, semua murid yang lain akan mengejek aku, menghina aku, menjatuhkan aku, membuli aku. Tuhan tolong, dia terus komat kamit. Ibu guru lihat dia komat kamit, panggil namanya, Doni, dia kaget sekali. Ada apa dengan kamu? Are you okay? Doni gak tahu mau bilang apa. Dia bilang, Tiba-tiba seorang murid wanita di belakangnya yang bernama Susi. Dia sudah selesai karyanya, sebuah akuarium kecil. Dari toples ada ikannya 2 ekor dan hiasan yang bagus. Dia mau bawa ke depan, tapi entah gimana kemudian tumpah pas di celananya Doni. Pure basah. Bu guru bilang, Susi, kenapa gak hati-hati? Doni bilang, Susi. Tapi dalam hatinya, syukur. Oh syukur Tuhan, emergency-ku terobati. Tadi jalan buntu, stres, bingung, sekarang ada harapan. Susi yang diomel-omelin, dimarahin. Doni bebas, lega. Ibu guru ambil celana bersih dan mengatakan, Doni, cepet ganti celana. Dia kasih celana baru, ke toilet ganti. Oh rasanya lega. Damai, tenang. Waktu pulang mereka berdua, Susi dan Doni nunggu bis di halte. Lalu Doni bilang, Susi, kenapa kamu tumpahkan air di pangkuanku? Kamu sengaja ya? Susi bilang, gak apa-apa. Dulu saya pernah ngompol juga. Ternyata Susi diam-diam jatuh cinta sama Doni. Cinta itu mengharapkan segala sesuatu. Dalam kondisi yang sulit, kondisi yang emergency, kondisi yang darurat, cinta kasih yang sejati rela membayar harga. Tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa menuntut A, menuntut B. Kalau cinta pasti bayar harga. 1, 2, 3. Kalau cinta pasti bayar harga. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Turun ke dunia. Mengasihi kita, mati, membayar harga yang mahal di salib. Dan hari ini kita mau rayakan dalam perjamuan ini. Jangan pernah kecewa, putus asa, marah-marah, mengeluh. Tapi terus beriman dan berharap. Itu Kristen asli. Amin. Kalau kamu sudah dapatkan cinta kasih dari Tuhan Yesus itu, bagikan kepada orang lain yang tidak punya harapan. Kalau kamu tidak yakin malam ini kamu meninggal pasti masuk surga, terima cinta kasih Tuhan itu fondasi dalam seluruh aspek hidupmu. Fondasi, kalau punya fondasi, saudara bisa menjadi berkat untuk banyak orang lain. Saudara bisa mantap menghadapi segala persoalan di setiap waktu, di setiap tempat, setiap masalah, setiap perkara. Sebab kasih yang sejati mengharapkan segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami bukan hanya mendengar firman dan berlalu begitu saja. Ya Roh Kudus, Engkau terus berbisik-bisik di hati, di pikiran kami. Ajarlah kami melakukan firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Siapkan hati kami mengenang cinta kasih-Mu ya Tuhan.
Cinta kasih yang rela berkorban, yang tanpa syarat, tanpa pamrih, yang sudah lebih dulu memberi kami nyawa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur tak terhingga. Ajar kami tetap setia, beriman dan berharap dalam situasi apapun, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, perkara apapun, kami fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada dunia, kepada iblis, kepada manusia, kepada hal-hal lain, atau kepada diri sendiri. Kami fokus kepadamu ya Tuhan. Tambahkan iman kami, tambahkan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.